Selamat malam semuanya. Jadi kali ini eh, kita akan melihat atau belajar tentang yang disebut roh filosofis. Jadi roh filosofis ini tertulis di Alkitab sebenarnya, tapi mungkin tidak semua orang akan memahaminya. Oke ya, jadi yang pertama adalah ayat yang sangat jelas menunjukkan tentang roh filosofis adalah dari ini ya, Yohanes 13. Jadi kalau dari ayat 26 itu perjamuan terakhir di antara Masiah dengan para muridnya. Kemudian ada pertengkaran atau pergumulan satu, siapa yang akan menyerahkan. Dan disebutkan bahwa dialah yang kepadanya memberikan pecahan roti setelah mencelupkannya. Gitu. Jadi kepadanya memberikan. Jadi kalau di sini sebenarnya sudah jelas siapa yang dimaksud itu ya. Sudah jelas. Nah, orang itu adalah ini, Yehuda anak Simon. Kalau dalam TB itu Yudas itu ya, atau kalau kita lihat TB ya. Kita lihat TB, kemudian kita zoom. Ini Yudas. Tuh, jadi Yudas ini pakai Yunani. Kita lihat di sini G2455. Ya, kita bisa buka kamusnya. Ya, ini. Jadi di dalam bahasa Yunani dia pakai Yudas, jadi bacanya Yudas gitu. Jadi iota memang. Nah, ini sebenarnya penggunaan iota dan iot ini jadi menarik gitu. Jadi terutama kalau misalnya dibaca Z gitu. Jadi orang kadang ya, makanya kayak penggunaan Isa itu ya begini. Jadi iota tapi nggak mau dibaca Z, harusnya kan Z gitu. Isa atau Isa gitu. Karena aslinya di Arab kan Yesua itu, atau Yesu kalau di Arab itu. Jadi Yudas, Y pakai iota, jadi ada kayak apostrof ini yot, Yudas. Ya. Nah, itu berarti aslinya tuh Yehuda gitu. Jadi Yudas itu Yehuda. Ini kadang orang belum semuanya ngerti. Kalau kita lihat terjemahan Pesita, ini dia di sini ada Yehuda itu ya, Yehuda. Ini Pesita Inggris, ini versi Etheridge, kemudian versi Murdoch itu Judas. Nah, dia kalau Murdoch memang nggak terlalu literal ke nama-nama Aram. Kalau Etheridge cukup literal, dia masih mengikuti nama-nama Aram.
Kemudian versi Arab ini kita bisa lihat di sini dia pakai lihuda. Ini mirip kayak Ibrani ini. Lihuda. Misalnya kita lihat di sini Ibrani. Kalau ini ya. Ini le, ini yod, ini hu, ini dah, Yehuda. Jadi di Ibrani pun itu Yehuda. Kalau Ibrani Inggris yang ortodok Jew ini Yehuda. Jadi kalau di ET saya pakai Ibraninya, dan makanya dalam terjemahan ET juga di ini ya yang saya tuliskan di sini. Di dalam bahasa Indonesia untuk ET pakai kata Yehuda, mengikuti nama Ibrani, tidak mengikuti nama Yunani yaitu Yudas. Jadi saya nggak pakai kata Yudas di sini. Ya, nah, jadi kalau kita lihat di Aram itu dia mungkin terjemahan yang tepat adalah Yehuda ben Simon orang Kariot. Gitu, karena kalau di Aram itu dia ini ya, nggak kelihatan ya. Ya ini lihuda. Soalnya variasi grammar variasi dialek, ada yang O, ada yang A. Ya, lihudo kepada. Jadi lametnya kepada, lihudo. Bar ini anak lelaki, san ben, Ibraninya ben, Aramnya bar, anak lelaki. Dan Simon, Semun, kalau di Aram Semun. Ini Karyota, Skariuto. Itu ya. Kalau di Ibrani dia Iskariot atau Iskariot. Ini Lihuda, Yehuda, Ben, Simon, di sini Simon. Ini is lelaki, ini Keriot, jadi orang Keriot. Jadi kalau pakai acuan seperti itu berarti Yehuda ben Simon orang Keriot. Nah, kira-kira begitu kalau struktur yang tepat dari ayat itu ya. Ya, itu. Nah, Yehuda ben Simon orang Keriot itu ya banyak perdebatan kenapa dia bisa terbuang gitu ya. Jadi 3 tahun terdidik sebagai murid tapi akhirnya terbuang. Nah itu. Tetapi di sini ada yang menarik adalah di ayat 27 itu kalau TB itu menggunakan kata kerasukan. Aslinya kerasukan iblis, tapi saya nggak senang kata iblis, jadi saya ganti aja setan. Tidak ada kata kerasukan. Ada kerasukan di sini. Ya. Jadi seseorang bisa kerasukan tapi sadar, atau tidak jaminan bahwa dia teriak-teriak terus nggak sadar gitu. Jadi di ayat 27 ini kata kerasukan itu juga kalau di ET Satan masuk.
bisa tinjau lagi apakah mana yang lebih tepat. Tapi intinya adalah kerasukan tidak berarti bahwa orangnya tidak sadar. Geraknya nggak jelas, kejang-kejang, dan seterusnya. Jadi kerasukan yang kejang-kejang itu ada ya memang. Jadi kerasukan tidak hanya ditandai hal-hal di atas. Jadi ada jenis kerasukan dimasuki setan ini yang tidak menunjukkan gejala abnormal. Jadi setan masuk tapi normal. Jadi di sini itu orang normal, nampak sangat-sangat normal. Jadi sesudah menerima roti atau ya dicelup tadi, ya udah ini normal sekali, dia bisa bepergian kemana-mana. Dia bisa ke bait suci, menemui para imam, para kepala, bisa imam, bisa tentaranya gitu kan. Dan mereka negosiasi gitu. Jadi sesudah bepergian tuh mereka si Yudas ini negosiasi itu dengan orang itu. Nah, ini keluar. Jadi normal sekali nih kehidupan Yudas ini, sangat normal. Jadi ini bisa bepergian dengan normal gitu. Jadi tidak jaminan bahwa kerasukan itu nggak normal. Kalau dia kemana gitu. Jadi singkatnya adalah tadi dia menemui para imam begitu ya. Nah, berarti kalau ada yang seperti itu, jadi kerasukan yang nampaknya sangat normal, lalu bagaimana? Saat ini kita bagaimana menentukan seseorang itu normal tetapi kerasukan gitu. Makanya saya di ET merumuskan konsep tentang roh filosofis. Jadi roh filosofis ini di dalam ET itu cirinya adalah roh Satan yang masuk ke dalam orang. Nah, secara khusus dia masuk ke otak, mengendalikan sel saraf. Nah, contohnya udah tadi dia mengendalikan itu kan. Jadi dia mengendalikan Yudas untuk berperilaku jahat. Jadi ini mengendalikan sel saraf, mengendalikan banyak hal sebenarnya. Bisa watak. Jadi orang-orang yang punya watak setanik, watak brengsek, itu bisa. Kemudian mengendalikan emosi, jadi marah tak terkendali, depresi, mengutuk diri. Jadi ada juga yang bertengkar dengan diri sendiri, lalu beragam gangguan mental yang lain. Jadi atau lebih mudahnya sebenarnya ada dua bagian yang bisa dibagi seperti ini. Jadi pikiran, kemudian emosi.
pikiran watak, keputusan-keputusan ya, lalu cara berpikir, cara pandang, atau Inggrisnya mindset gitu ya, itu bisa dipengaruhi. Ini juga bisa mental block. Jadi para filosofis itu bisa mengendalikan orang untuk mengingini bahkan. Jadi dari pikiran kemudian memunculkan hasrat. Jadi setan bisa memunculkan hasrat di dalam pikiran kita. Jadi bisa mempengaruhi keinginan, mempengaruhi atau mengendalikan ya, lebih jelas ya. Mengendalikan keinginan atau kehendak. Jadi ada orang yang menghendaki, katakanlah itu dosa apa ya, kata iri misalnya, iri terus pengen mencuri misalnya, pengen mengambil yang bukan haknya. Jadi dia bisa mengendalikan kehendak. Jadi memunculkan cara pandang, kemudian seakan-akan wah aku pengen. Jadi dia itu karena ini bahkan dia bisa memunculkan pikiran atau frasa aku ingin. Nah, tidak semua di dalam pikiran kita yang dikatakan aku ingin itu adalah diri kita. Kalau orang yang kerasukan ini, jadi seringkali kehendak, hasrat di dalam diri kita itu bisa satan, bisa dari roh lain. Bukan jaminan bahwa itu diri kita. Kenapa? Karena ini yang disebut roh filosofis itu. Kalau istilah lainnya kodam pengendali pikiran. Nah, dia bercokol di sana. Dia bisa membentuk mental block gitu ya. Makanya muncul orang yang disebut asimtot. Sudah sering saya bahas. Jadi orang yang sangat dekat dengan kebenaran, tapi nggak bisa mengenalnya. Jadi sangat dekat tapi nggak bisa kenal. Kenapa? Karena tiap kali dia mencapai kesimpulan akhir hendak, jadi ketika mendekati tujuan akhir dari pemikirannya, tiba-tiba dia dibelokkan. Selalu begitu, dia dihamarti ya, jadi salah sasaran terus. Nah, siapa yang mengendalikan ini? Ya ini, di dalam pikirannya ada sesuatu yang aktif menghalangi. Nah, ini roh filosofis atau kodam pengendali. Gitu. Jadi dia bekerja aktif untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Intinya begitu sih. Jadi dia bekerja dengan aktif, agresif, ganas gitu, menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi kalau orang seperti ini itu, kalau misalnya dia mengganggu relasi dengan Tuhan, misalnya ibadah nggak fokus, mengantuk, lupa isi khotbah. Nah, itu contoh. Jadi mengganggu, bikin malas doa, itu juga bisa. Intinya mengganggu.
Jadi supaya kita nggak merasa damai gitu ya, kita nggak merasa damai. Kalau kita nggak damai, kita sulit beriman itu. Dengan tujuan nggak bisa beriman. Jadi dakwaan dalam hati itu roh-roh ini mengendalikan pikiran kita. Emosi juga begitu. Jadi ada gangguan mental yang sangat setanik sumbernya gitu. Jadi bisa ada pola-pola depresif. Jadi mendengar sesuatu atau mengingat sesuatu, melihat sesuatu, memicu suatu trauma. Nah, ini jadi di dalam pemuritan atau sistemnya adalah bahwa dia harus dilepaskan, baik dari masalah tubuhnya medis, masalah kejiwaan, trauma, dan masalah roh. Nah, jadi ini bukan penyebab tunggal gitu ya. Jadi ada unsur trauma jiwani yang normal, medis gitu ya, bisa dijelaskan secara medis, psikologis gitu, tapi juga ada roh yang bekerja untuk menghalangi gitu. Menghalangi kesembuhan. Jadi secara umum dia, setan itu parasit gitu ya, bukan pencipta. Jadi biasanya dia itu hanya apa ya, menumpang, mendompleng suatu masalah. Jadi misalnya masalahnya medis, di tubuh sakit. Nah, kalau setan terlibat, maka sakitnya itu bisa parah. Jadi aslinya itu cuma sakit ringan, tapi kalau setan terlibat itu jadi parah, medis nggak sembuh-sembuh gitu bisa. Di pola sakit medis yang secara medis sulit dijelaskan, diagnosanya sulit dari dokter, tapi sakit-sakitan. Nah itu selain karena ya, jadi dia hanya bisa mendompleng saja gitu. Jadi misalnya diare normal sehari 2 hari dipakai obat selesai. Nah kalau setan terlibat itu bisa parah seminggu. Jadi minum obat nggak ngefek ya, atau ya pokoknya kira-kira begitu. Itu medis itu. Kemudian kalau sakit mental, jadi depresi setanik misalnya ya, ini hanya penyakit mental banyak, tapi saya hanya menyebutnya depresi gitu aja. Nah depresi setanik itu biasanya itu ada suara di dalam pikiran kita yang isinya, ini polanya setan itu ya gitu-gitu aja. Jadi mereka itu nggak pinter-pinter amat, jadi isinya mendakwa kita. Jadi isi mendakwa itu misalnya, kamu yakin kamu orang benar, itu dosamu banyak, berulang terus gitu. Nah, ini contoh, ini dakwaan. Siapa yang ngomong ya? Setan gitu. Atau mereka kadang ada yang dengar suara tertawa, mana mungkin kamu bebas. Jadi intinya adalah intimidasi. Jadi suara-suara intimidasi di dalam pikiran. Jadi kayak orang ngomong gitu ya, isinya mendakwa. Nah orang pasti akan depresi itu karena suara-suara ini gitu. Misalnya disakiti, loh itu kan temanmu emang begitu orangnya,
ya kamu itu ya kayak omongan temenmu itu, kamu itu orang rendah, pokoknya hinaan teman kita itu kayak diulangi. Jadi dia kayak mengulangi kata-kata hinaan, caci maki dari orang lain. Jadi orang itu ngomongnya sekali, jadi orang lain itu ngomong cuma satu kali. Nah, si Satan Luklut ini mengulangi terus berkali-kali tiap hari. Kalau ada kesempatan dia ngomong. Nah, jadi dia hanya bisa dompleng sebenarnya. Makanya dia memerlukan otoritas manusiawi, yaitu yang orang lain ngomong itu kan manusia kan. Kemudian dari otoritas itu dia pinjam, dia tambah-tambahi gitu. Jadi sistemnya hanya seperti itu kan, dia parasit. Ini perlu di bold ini ya, di setan itu parasit. Dia bukan mulia gitu ya, bukan pencipta juga, dia hanya parasit, cacing parasit. Ya, jadi ada dua hal ini yang sangat kentara ya. Makanya kalau di PB itu ada satu ayat yang ini, kalau belajar itu anggur baru harus diisi ke kantong kulit yang baru. Kenapa? Karena kalau lama dia sobek malah. Jadi sistem nilai, cara pandang itu kantongnya itu harus baru, harus diperbarui. Supaya apa? Supaya ajaran yang kita anut atau iman itu juga jadi baru. Ini kita bisa cari ayatnya. Kantong baru. Ini Matius 9. Banyak sih, ini saya ambil contoh aja ini ya. Mana tadi ya? Jadi anggur yang baru harus di dalam kantong yang baru. Nah, kalau dia contohnya anggur baru tapi kantong kulitnya tua, itu nggak bisa. Makanya perlu ada perombakan besar di dalam pikiran supaya anggurnya bicara bisa ajaran, kemudian kebenaran yang baru itu diterima gitu. Nah, keberadaan roh filosofis itu menghalangi. Nah, dia membuat mental block, penghalang mental, jadi kayak tembok-tembok di dalam pikiran kita. Makanya solusinya adalah pelepasan. Jadi kalau di ET pemuritannya itu wajib pelepasan tanpa kecuali. Nah, ini bedanya. Kalau di sekte lain itu pelepasan tuh hanya kalau perlu, kalau ada gejala gitu ya. Jadi kalau gangguan tidur, gangguan PA, gangguan ibadah, baru ada pelepasan. Kalau itu enggak, itu semua pelepasan tanpa kecuali. Kenapa? Karena saya pun mengikutinya. Jadi tanpa kecuali. Ini prodibut. Mau pendeta, mau orang suci, orang bejat, semua wajib ikut.
Nah biasanya banyak yang nolak gitu kan, karena merasa suci kan. Jadi yang nolak ini ya karena merasa suci jadi nggak mau. Nah DET orang-orang ini buang aja gitu ya. Jadi yang merasa suci ogah pelepasan, ogah bisa malu dengan alasan doktrin. Kadang doktrinnya apa? Lahir baru 100% otomatis bersih dari segala setan. Nah DET nggak mempercayai ini. Jadi doktrin ini DET itu dianggap palsu ya, ajaran palsu, tipu-tipu. Kenapa? Nah itu muridnya Yesus saja bisa seperti itu. Yehuda Iskariot, Yehuda ben Simon bisa kerasukan roh filosofis. Apalagi kita saat ini yang dimuridkan nggak mungkin oleh Mesias gitu ya, tapi oleh yang lain. Nah ini berkaitan dengan yang disebut hukum Torah kedua. Jadi kenapa ini tipu-tipu? Karena ada hukum Torah kedua. Yang adalah kutub leluhur. Di mana hukum ini? Yaitu kita bisa lihat Keluaran 20. Nah, saya akan kopikan. Nah, di Keluaran 20 ini Adonai itu pencemburu. Ayat 5 ya. Nah ini memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak. Dia memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak sampai generasi ketiga dan keempat. Jadi dosa penyembahan kepada ilah lain, Tuhan lain, itu membawa dampak kutuk kepada keturunan ketiga sampai ketiga dan keempat. Nah, kutuk kepada keturunan ketiga dan keempat itu salah satunya adalah kerasukan tadi. Kutuknya adalah dirasuki setan di dalam pikiran. Jadi hasrat untuk terus menyembah gambaran berhala atau idol ya kalau yang tepat itu. Jadi kayak simbol-simbol yang salah, simbol-simbol berhala itu diberikan dari roh filosofis. Jadi kalau anak cucu kita punya hasrat untuk menyembah berhala, itu dari roh filosofis. Ya. Jadi karena ini
secara hukum jelas dari hukum kedua Torah, maka bedanya di situ. Jadi kalau sekte lain bebas bersih dari segala setan ketika lahir baru, enggak, karena ada buktinya gitu kan. Jadi sudah banyak buktinya bahwa orang bermasalah gitu. Jadi orang hanya mengakui kalau ada masalah gitu. Jadi orang hanya mengakui dirinya terkena kutuk leluhur, roh filosofis, jika kena masalah. Gitu. Nah, seringkali orang tidak sadar bahwa sebenarnya dia punya banyak masalah. Masalah-masalah kecil, sering kecelakaan, barang hilang, rusak. Jadi ada orang yang sangat ceroboh. Nah, itu bisa dianalisa, itu psikologis atau okultis atau dari setan. Sakit-sakitan. Nah, bagi orang yang menolak kutuk leluhur ya itu hal biasa. Sakit-sakitan ya wajar loh, orang hidup ya banyak sakit. Jadi orang nggak memahami bahwa itu masalah spiritual, masalah roh. Itu. Jadi bisa ekonomi juga begitu, ekonomi gagal, usaha apapun gagal gitu ya. Pinter tapi miskin. Jadi secara talenta, kemampuan dia punya banyak kemampuan, tapi usahanya selalu gagal. Itu. Sering ditipu. Nah, itu juga bisa. Jadi ada pola-pola masalah yang sebenarnya bisa dilihat. Jadi ada polanya nih. Ada pola berulang. Kenapa ada pola? Karena ada perjanjian. Jadi setan dibelenggu oleh legal ground. Jadi dia hanya bisa bekerja kalau ada dasar. Kalau ada dasar hukumnya. Hukumnya apa? Dosa. Jadi kalau nggak ada dosa nggak bisa. Nah, kok dia bisa bekerja? Jadi setan bisa menjamah orang percaya. Bisa. Misalnya orang percaya lahir baru bisa kena gendam gitu ya. Santet gitu-gitu. Bukti banyak. Aktif di gereja bisa disantet banyak. Itu membuktikan apa? Banyak doktrin sesat. Itu reform itu sesat itu. Enggak mengakui kutuk leluhur. Itu ya. Jadi mereka yaitu berlaga pokoknya lahir baru selesai gitu. Nah, itu enggak cocok dengan reform. Soal ini ya. Jadi soal kutuk leluhur akan mirip mungkin karismatik ya, tapi enggak semua karismatik juga. Jadi karena ketika metode pelepasan disampaikan ke karismatik, enggak semua karismatik menerima gitu ya. Jadi beda dengan yang lain juga. Ortodok apalagi. Jadi saya pikir itu unik tentang kutuk leluhur karena ada pelepasannya. Gitu. Jadi pemuridan
wajib pelepasan. Karena ada bukti kutub leluhur dan roh filosofis. Makanya kalau ikut ET tiba-tiba bisa banyak gejala gangguan gitu ya. Gitu. Jadi mau pelepasan bisa khawatir, tiba-tiba khawatir, awalnya semangat bisa batal gitu. Atau mau hari H tiba-tiba sakit gitu ya, jadi mau ketemuan sakit. Nah itu karena ada penghalang. Itu artinya setan sangat-sangat frontal melawan ET gitu ya. Jadi pemahamannya kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana melepaskan yang seperti ini? Maka ada yang namanya pemetaan dosa luhur. Tiap suku, tiap bangsa beda. Tapi ada pola umum, ada pola global atau blueprint ya, blueprint global. Jadi setan atau Baphomet membuat suatu blueprint dosa secara global. Lalu tiap suku dan bangsa bisa melokalkan atau menerapkan secara lokal dari dosa-dosa itu gitu ya. Jadi misalnya dosa sosok penyembahan kepada leluhur itu di tiap suku beda-beda, tapi polanya sama, ciri-cirinya sama. Misalnya kalau leluhur tidak diberi makan maka timbul wabah. Nah itu contoh. Kalau misalnya bayi baru lahir harus ada ritual, itu juga contoh. Ritualnya bisa ada beda sedikit-sedikit, tapi kalau dilihat ada benang merah yang sama persis. Itu. Jadi misalnya ada suku yang melarang bayi yang baru lahir terkena tanah misalnya. Ternyata enggak hanya satu suku, banyak suku yang model seperti itu contoh. Jadi ada pola blueprint global dan diterima oleh beragam suku gitu ya. Nah ya, sementara itu dulu, silahkan kalau ada pertanyaan. Saya persilahkan dulu untuk pertanyaan. Bisa chatting atau silahkan menggunakan mic untuk bersuara.